Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asbi Sidiki, dan di video kali ini saya akan membahas mengenai uji Kolmogorov-Smirnov dan uji T. Terdapat data pretest dan posttest sebanyak 14 buah. Yang pertama akan kita lakukan adalah menguji distribusi data X dan Y dengan Kolmogorov-Smirnov test. Pertama, untuk data pretest atau X, kita copy data pretestnya. Kita pastikan pada tab uji Kolmogorov-Smirnov test. Jika sudah, kita urutkan dengan cara pilih menu data, pilih sort A ke Z, pilih continue, lalu pilih sort. Berikutnya kita cari nilai rata-rata dengan cara atau dengan rumus sama dengan average. Kita blok semua data pretestnya, tutup kurung, kemudian enter. Lalu untuk SD atau standar deviasi kita dapatkan dengan rumus stdev. Kita blok semua data yang ada, tutup kurung, kemudian enter. Untuk fkum, kita buat nomor urut sesuai dengan jumlah datanya. Lalu untuk fs atau peluang data muncul terhadap data kelas, kita dapatkan dengan cara sama dengan nilai awal fkum dibagi dengan nilai akhir fkum, dan nilai akhir fkum kita absolutkan dengan cara menekan tombol F4. Tarik ke bawah sesuai dengan jumlah data yang ada. Lalu untuk Z, kita dapatkan dengan sama dengan buka kurung, nilai awal pretest dikurang dengan nilai rata-rata pretest atau average-nya. Untuk average-nya kita absolutkan dengan menekan tombol F4, tutup kurung, lalu dibagi dengan standar deviasi, kita absolutkan. Enter. Kemudian tarik ke bawah sesuai dengan jumlah datanya. Untuk nilai distribusi Z pada tabel distribusi normal, kita gunakan rumus sama dengan norm dis. Kita ambil nilai awal Z, kemudian tutup kurung, enter. Tarik ke bawah sesuai dengan jumlah data. Lalu untuk fs dikurang ft, kita gunakan abs atau absolut. Kemudian nilai awal fs dikurang dengan nilai awal ft. Tutup kurung, kemudian enter. Tarik ke bawah sesuai dengan jumlah data yang ada. Kemudian untuk dihitung, kita dapatkan dengan rumus sama dengan max. Kemudian kita blok data fs dikurang ft. Tutup kurung, lalu enter. Kemudian untuk k-table, kita dapatkan dari tabel nilai kritis. Caranya yaitu kita ambil nilai alfa 0,05 pada urutan jumlah data dikurang 1. Jumlah data kita adalah 14, dikurang 1 sama dengan 13. Maka kita ambil nilai alfa 0,05 pada urutan ke-13, yaitu 0,361. Kita tulis di sini 0,361. Berikutnya kita masukkan pada kesimpulan. Nilai D yaitu 0,12491193 kecil dari nilai K yaitu 0,361. Berdasarkan daerah keputusan dan hipotesisnya, maka data berdistribusi normal H0 diterima, H1 ditolak. Selanjutnya kita uji menggunakan bantuan SPSS. Pada SPSS, kita pilih Sheet Variable View, kemudian kita beri nama kolom pertama pretest dan kolom kedua posttest. Kemudian ubah masing-masing width-nya menjadi 2, decimal place-nya menjadi 0, dan measure-nya menjadi scale. Pertama untuk pretest-nya, width-nya kita ubah jadi 2, decimal place-nya jadi 0. Lalu untuk measure-nya kita ubah jadi scale. Lakukan hal yang sama untuk posttest, kita ubah untuk width-nya 2, decimal place-nya 0, kemudian measure-nya jadi scale.
Jika sudah, buka sheet data view. Kemudian kita copy data ke dalam kolom SPSS. Pertama kita copy untuk nilai pretestnya. Kita kopikan pada kolom pretest di SPSS. Kemudian pilih menu Analyze, pilih Non-Parametric Test, pilih Legacy Dialog, dan pilih One Sample KS. Karena data yang kita masukkan baru pretest, maka kita pilih pretest, kemudian kita masukkan ke dalam kolom test variable list. Caranya dengan menekan tombol ini. Lalu kemudian kita klik OK. Maka akan muncul hasilnya seperti ini. Nilai yang akan kita ambil adalah nilai positifnya, yaitu 125. Coba kita cocokkan dengan hasil yang kita dapatkan menggunakan Excel. Kita copy, kita masukkan pada Excel. Untuk nilai positifnya sama, yaitu kita dapatkan menggunakan SPSS adalah 0,125, sedangkan kita menggunakan Excel adalah 0,124911193. Kemudian untuk nilai post-test atau Y, langsung saja kita ujikan menggunakan SPSS agar prosesnya lebih singkat. Pertama, kita urutkan datanya secara ascending berdasarkan nilai pretestnya. Caranya kita blok kedua data, kemudian pilih menu data, pilih sort, kemudian pada bagian sort by kita pilih kolom B, lalu kita klik OK. Maka data akan terurut berdasarkan nilai pretestnya. Kemudian kita copy nilai post-testnya, kita pastikan di SPSS pada kolom post-test. Kemudian lakukan hal yang sama seperti tadi, yaitu pilih menu Analyze, pilih Non-Parametric Test, pilih Legacy Dialog, dan pilih One Sample KS. Kemudian kita masukkan nilai post-testnya ke dalam kolom Test Variable List dengan cara menekan tombol ini. Jika sudah, klik OK. Maka akan muncul hasil untuk nilai post-testnya, yaitu 0,96. Untuk data pretest dan post-testnya semuanya berdistribusi normal. Setelah berdistribusi normal, baru bisa kita cari nilai t-testnya. Selanjutnya kita lakukan uji signifikansi data. Langkah pertama adalah memasukkan data pretest dan post-testnya ke dalam tab uji signifikansi data. Nah, karena sudah, langkah selanjutnya adalah mengurutkan data berdasarkan nilai pretestnya. Ini juga sudah kita lakukan. Untuk kolom D, kita dapatkan dengan cara mengurangkan nilai Y dengan X, sama dengan nilai Y atau nilai post-testnya dikurang dengan nilai X, yaitu nilai pretestnya. Enter, kemudian kita tarik ke bawah sesuai dengan jumlah datanya. Lalu untuk rata-ratanya kita dapatkan dengan rumus sama dengan average. Kita blok semua data untuk nilai D, tutup kurung, kemudian enter. Kemudian untuk nilai XD, kita dapatkan dengan cara sama dengan nilai D, dikurang dengan nilai MD, yaitu nilai rata-rata. Dan untuk nilai rata-ratanya kita absolutkan dengan cara menekan tombol F4. Enter, kemudian kita tarik ke bawah. Untuk nilai XD kuadrat, kita dapatkan dengan cara nilai XD dipangkat, yaitu menggunakan simbol yang ada di angka 6, kemudian 2. Enter, kemudian tarik ke bawah sesuai dengan jumlah datanya. Untuk jumlah, kita gunakan rumus sum, kita blok semua datanya, tutup kurung, lalu enter. Lakukan hal yang sama untuk mencari jumlah XD kuadrat, yaitu dengan rumus sama dengan sum, kita blok semua data untuk XD kuadrat, lalu enter. Jika sudah, kita proses rumus T hitung, yaitu MD per akar sigma X kuadrat D per N dikali N dikurang 1.
kita masukkan di sini sama dengan nilai MD atau nilai rata-ratanya dibagi atau per akar, kita gunakan SQRT buka kurung sigma XD, yaitu jumlah dari XD kuadrat, sigma XD kuadrat. Kemudian per dibagi lagi dengan N atau jumlah datanya, yaitu 14, dikali dengan N dikurang 1, yaitu jumlah data dikurang 1, 14 dikurang 1, tutup kurung, kemudian enter. Lalu untuk T-table, kita dapatkan dari membebaskan satu data pretest dan satu data posttest, maka kita ambil data pada urutan ke-13. Kita ambil data pada urutan ke-13 dengan ketelitian yang kita gunakan adalah 0,025 sampai 0,050. Pada urutan ke-13 adalah 2,16037. Kita copy. Kemudian kita pastikan di sini. Dari proses ini, kita dapatkan T hitung yang besar dari T-table, maka kita gunakan kriteria kedua, yaitu terima H1 apabila T hitung besar dari T-table. Dan untuk kesimpulannya, tolak H0, terima H1. Selanjutnya kita lakukan uji menggunakan bantuan data analisis. Caranya kita pilih menu data, kemudian pilih data analisis. Pilih t-test prior to sample for mains. Lalu klik OK. Untuk variabel pertama, kita masukkan data pretestnya. Kita blok semua data pretestnya. Kemudian untuk variabel kedua, kita masukkan data posttestnya. Kita blok semua data posttestnya. Nah, lalu untuk outputnya, kita masukkan ke dalam worksheet baru. Kita beri nama signifikansi. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk hasil t-testnya seperti ini. Kita copy, kita bandingkan dengan yang kita cari menggunakan Excel. Kita pastikan di sini. Untuk nilai T hitungnya yaitu min 10,1227. Nilainya sama, hanya pada menggunakan data analisis terdapat nilai negatifnya. Dan untuk nilai T-table yaitu 2,16037. Nah, kedua nilainya sama seperti yang kita dapatkan menggunakan cara manual. Selanjutnya akan kita uji menggunakan bantuan SPSS. Pada SPSS, pilih menu Analyze, pilih Compare Means, kemudian pilih Pirate Sample T-test. Untuk variabel 1 kita masukkan nilai pretest, kemudian untuk variabel 2 kita masukkan nilai posttest. Lalu klik OK. Nah, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Untuk nilai T-nya sama yaitu min 10,123. Untuk derajat kebebasannya 13, dan untuk signifikansinya yaitu kecil dari 0,01. Kita copy. Kemudian kita pastikan di sini. Nah. Dari hasil ini, maka dapat disimpulkan hasil pasangan nilai pretest dan posttest mendapatkan nilai signifikansi kecil dari 0,05, maka ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara data pretest dan posttestnya. Atau dengan kata lain, tolak H0, terima H1. Demikian penjelasan saya mengenai uji signifikansi data Kolmogorov-Smirnov dan uji T. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.